Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita diberikan lagi kehidupan untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan, mengawali seluruh hidup dan kehidupan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Mengawali aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah sehingga memberi pedoman, arahan, tuntunan bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta muda pulang pada malam hari dari satu pertemuan. Di tengah jalan dalam keadaan gelap, di dalam mobilnya ia dihadang oleh petir kilat yang menyambar-nyambar, membuat ia melihat cahaya yang menerangi malam yang gelap itu. Bagi sebagian orang, bunyi petir kilat badai membawa rasa takut dan membuat cemas. Namun bagi hambanya ini, justru kilauan petir, badai, kilat menjadi sebuah pemandangan yang indah, panorama yang menakjubkan. Saudara-saudara, ia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dan cemas. Justru pemandangan ini menjadi sebuah inspirasi yang melahirkan pujian bagi Sang Pencipta. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ia sangat percaya dan yakin bahwa badai, petir dan kilat juga adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini pun di dalam ayatnya yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa lahir pujian, nyanyian dari mulut sang pemazmur? Karena Allah lah yang memberikannya. Karena ia merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah mendengarkan teriaknya minta tolong. Bahkan Ia telah mengangkat aku dari lubang kebinasaan,
dari lumpuh rawa, ayatnya yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpuh rawa yang berarti bahwa ia keluar dari lubang keributan, keluar dari pengalaman mengerikan, keluar dari tempat kesedihan, keputusasaan dan kematian. Oleh karena Yesus Kristus, Allah Sang Penebus, telah memberikan pertolongan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang diterima oleh Sang Pemazmur. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ketika dia datang kepada Tuhan, maka Allah yang adalah sumber pertolongan mengangkat dia dari lembah kebinasaan, mengangkat dia dan menguatkan dia di atas bukit batu. Gambaran dari sebuah ungkapan tentang kasih, bahkan ungkapan hatinya, Tuhan tidak meninggalkannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pun pernah mengalami apa yang dialami oleh Carl Gustav Bober. Mungkin juga kita pernah mengalami apa yang dialami oleh Sang Pemazmur. Maka mungkin kita sedang mengalaminya saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebahagiaan, sukacita, badai dan pergumulan Tuhan izinkan kita lalui. Ketika ada sukacita, ada kebahagiaan, kita ingat bahwa Tuhan juga yang menganugerahkan bagi kita. Tetapi juga ketika ada pergumulan dan tantangan kehidupan, itu pun tidak menguasai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa takut, yang merasa cemas, putus asa. Karena itu pun diperkenankan oleh Tuhan. Bagian dari pembacaan firman Tuhan, pengalaman Sang Pemazmur dan pengalaman pendeta muda ini yang melahirkan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Kiranya juga ini menjadi pengalaman kehidupan kita, bahwa keadaan kita tidak menentukan apakah kita harus memuji, harus memuliakan Tuhan. Tetapi oleh karena tebusan, oleh karena penebusan, oleh karena keselamatan yang juga ditulis oleh pendeta muda di Kidung Jemaat 64 ayat yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya yang kudus. Yang terpenting adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita sedang merenungkan karya selamat Tuhan. Mari kita selalu melihat, memandang, menghayati pengorbanan Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Jangan hanya berpusat pada keadaan kita, apa yang sedang kita alami, tapi kiranya kita mengungkapkan isi hati kita lewat penyembahan, pujian, nyanyian-nyanyian untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah di minggu-minggu sengsara ini kita bawa seluruh kehidupan kita untuk selalu dan selalu merenungkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa
kasih serta pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dari kehinaan menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dari berbagai gumul dan tantangan, memberi inspirasi bagi kita untuk melihat bahwa itu pun adalah ciptaan Tuhan, untuk membawa kita bersyukur dan selalu melihat bahwa Allah selalu dan selalu akan membuat kita kuat dan kokoh, menempatkan kita di atas bukit batu, sumber pertolongan dan kehidupan. Yesus Kristus yang mati bagi kita. Terpujilah Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kebahagiaan sukacita akan kami nikmati, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan kita adalah gumul dan tantangan. Tetapi biarlah kiranya menjadi inspirasi bagi kami ketika melalui hari-hari yang terkadang tidak menyenangkan, membuat kami semakin menyanyi, semakin memuji, semakin menyembah dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.